Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikdasmen, Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah mengatur masa jabatan kepala sekolah maksimal 2 periode atau 8 tahun. Menindaklanjuti regulasi tersebut, Komisi 4 DPRD Kabupaten Maluku Tengah berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud, Maluku Tengah untuk memastikan implementasinya di daerah. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, kepada tribunambon.com, Senin, 2 Februari 2026. Kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki 393 satuan pendidikan sekolah dasar, SD, dan 146 satuan pendidikan sekolah menengah pertama, SMP, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di 19 kecamatan. Musriadin menjelaskan, saat ini Disdikbud Maluku tengah-tengah menyiapkan pelatihan bakal calon kepala sekolah, BCKS, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025. Namun demikian, hasil evaluasi Komisi 4 DPRD menemukan masih banyak kepala sekolah yang berstatus pelaksana harian, PLH, maupun pelaksana tugas, PLT. Menurut Musriadin, status PLH dan PLT memiliki keterbatasan kewenangan, terutama dalam pengambilan kebijakan strategis di sekolah. Ia mengaku sejumlah kepala sekolah telah menyampaikan keluhan terkait status tersebut. Oleh karena itu, Komisi 4 meminta Disdikbud Maluku Tengah segera mendefinitifkan kepala sekolah yang masih berstatus PLH dan PLT. Musriadin juga mendorong Disdikbud untuk bergerak cepat mengidentifikasi satuan pendidikan yang kepala sekolahnya telah menjabat 2 periode, 1 periode, maupun yang akan memasuki masa pensiun. Selain itu, ia menyarankan agar guru-guru yang telah mengikuti pelatihan BCKS segera didistribusikan ke sekolah-sekolah sasaran. Kekosongan jabatan kepala sekolah ini berpotensi sangat cukup banyak. Apakah itu dia berlaku setelah Permendikdasmen ini berlaku, dia berlaku surut atau itu berlaku untuk kedepannya? Nanti kita minta penjelasan dari dinas yang bakal calon kepala sekolah untuk wajib mengikuti proses diklatnya agar supaya betul-betul dia sesuai dengan regulasi yang diharapkan. Karena PLH itu kan dia tidak bisa punya kewenangan untuk kebijakan strategis di sekolah, misalnya menandatangani ijazah, itu tidak bisa, ataupun menilai SKP dari guru-gurunya. Mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pemimpin di sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Iya, yang pertama, dinas harus bergerak cepat mengidentifikasi satuan pendidikan mana yang kepala sekolahnya itu sudah 2 periode, mana yang 1 periode. Kalau yang 1 periode dia masih bisa melanjutkan untuk periode kedua, tapi bagi yang sudah 2 periode ataupun kepala sekolah yang sudah memasuki masa pensiun, itu yang dinas harus bergerak cepat mengidentifikasi, lalu mengisi dengan cepat melakukan pelatihan BCKS. Intinya komisi meminta kepada Dinas Pendidikan untuk bergerak cepat. Respon menyesuaikan terhadap amanat Permendikdasmen tadi, agar supaya keberlangsungan di sekolah itu berjalan maksimal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.